Jadi seluruh persiapan politik akhirnya harus berbasis pada peristiwa di Sibolangit itu. Dan tentu kakak pembina menganggap ini investasi dia terakhir. Artinya seluruh cadangan devisa politiknya dia taruh di situ. Kalau berhasil maka dia akan melenggang ke 2024. Kalau gagal seluruh reputasi politiknya berhenti itu. Jadi Pak Muldoko betul-betul bertaruh habis-habisan. Tentu banyak sponsor di belakangnya tuh, karena nggak mungkin Pak Muldoko mau mengambil risiko itu. Tapi bagi saya yang menarik adalah kontras etik yang sekarang muncul di masyarakat, yang menganggap bahwa ya oke, secara formal KLB itu mengangkat Pak Muldoko, tetapi derajat Pak Muldoko diturunkan justru karena dia langsung tampil sebagai ketua umum. Jadi orang menganggap kok kalau berpolitik agak bermutu, kenapa nggak orang lain yang jadi ketua umum sehingga Muldoko tetap jadi dalang. Ini sekarang dalang jadi wayang gitu, terlihat kan. Jadi publik Indonesia menilai itu, dan saya kira justru itu yang akan menaikkan simpati pada AHY itu. Dari segi umur, dari segi ketenangan, terlihat bahwa Agus Harimurti justru lebih dewasa dalam berpolitik. Ini lepas dari segala macam peralatan politik yang dimiliki oleh masing-masing pihak, Muldoko maupun Agus Harimurti. Tetapi netizen punya kemampuan untuk menilai bahwa ada yang tidak jujur di dalam proses ini. Karena akhirnya diperlihatkan ambisi itu ada di depan. Bukan lagi secara samar-samar Pak Muldoko melakukan politik infiltrasi, tapi ini terbuka itu kan. Kan mestinya ada proksi ya, kalau istilah tentara kan mesti pakai proksi aja kan. Taruh aja orang lain di situ lalu dikendalikan itu. Ini seluruh kartu trufnya Muldoko taruh di atas meja tuh. Dan yang dia tantang sebetulnya bukan Demokrat, tapi etika politik. Nah ini bahayanya tuh. Kalau Partai Demokrat ya bisa dilumpuhkan, tapi etika politik itu akan diingat sebagai satu tindakan di Sibolangit, itu akan dicatat sebagai keburukan dari kekuasaan. Jadi bagian buruk dari kekuasaan justru diperlihatkan di Sibolangit itu. Padahal Sibolangit itu lambang dari kepramukaan itu. Ya. Yang menghubungkan cuma istilah pramuka dan kakak pemuda ya, yang mungkin bisa menghubungkannya. Oke, Bung Rocky, tapi dengan munculnya Pak Muldoko, bagaimanapun orang tidak bisa melepaskan dia sebagai kepala staf presiden, dan pasti kan nama presiden akan diseret-seret lagi dalam kasus ini. Saya sebenarnya sejak tadi berpikir, kalau memang apa ya penjelasan dari istana nanti, kalau kemudian tidak ada penjelasan, orang menyatakan ini mengaitkan dengan Pak Jokowi. Apa kepentingannya Pak Jokowi kan ini dua periode terakhir kemudian mengacak-acak partai sekelas Demokrat? Ini big question mark-nya itu, tanda tanya besar itu. Sebetulnya Presiden Jokowi lihat peristiwa ini sebagai apa? Sebagai atasan dari Pak Muldoko, tentu Presiden mesti kasih warning. Kalau dia diam itu artinya dia setujui. Kalau dia ngomong maka mesti disiapkan teks yang bagus supaya nggak salah bicara lagi. Jadi ini problem istana malam ini nih, menyusun teks presiden untuk diucapkan besok. Karena dia mesti ngomong presiden tentang peristiwa ini. Ini peristiwa nasional. Orang akan lihat misalnya dulu juga banyak partai yang dikudeta itu. Kita ingat PDIP Perjuangan yang menghasilkan kerusuhan di Jakarta pada waktu itu. Jadi Pak Presiden harus betul-betul memberi semacam pidato singkat terhadap peristiwa ini. Kalau dia diam, tidak memberi komentar, artinya Presiden menyetujui aktivitas politik Muldoko. Itu rumusnya. Nah, kita mau tunggu besok apa yang akan diucapkan oleh Presiden. Mudah-mudahan staf Presiden sudah menyiapkan teks keterangan pers dari Presiden, agar supaya Presiden tidak lagi salah ngomong itu. Jangan keluar dari teks, karena kebiasaan beliau kalau keluar dari teks itu jadi ngaco dan bahan bully dari netizen. Oke, jangan sampai kemudian muncul statement ajakan untuk membenci. Saya nggak teruskan deh. Nanti salah juga. Salah kutip juga nanti. Tetapi tentu saja saya membayangkan dari posisi Pak Jokowi, menurut saya dalam kondisi sulit statementnya apapun gitu ya, karena
kalau dia katakanlah mengecam Pak Muldoko, tentu harus ada tindakan-tindakan lebih lanjut dalam posisinya sebagai KSP. Tapi kalau kemudian dia menyatakan mendukung atau dia bersikap netral, orang juga tidak akan percaya. Itu dilema presiden yang tapi sebagai dilema sebetulnya beliau saudara presiden udah tahu apa yang akan terjadi. Jadi mungkin 2 hari lalu presiden udah tahu bahwa Muldoko akan jadi ketua di KLB Sibolangit. Nah, kita tahu bahwa nggak mungkin presiden tidak dibrief oleh stafnya bahwa Pak Muldoko sedang melakukan manuver dan akan berhasil mencaplok kursi itu. Nah, pengetahuan itu mestinya dicegah oleh presiden, pengetahuan dia tentang peristiwa itu. Karena itu saya berspekulasi bahwa presiden memang tahu dan presiden memang ada semacam tacit agreement, persetujuan diam-diam bahwa silahkan kakak pembina sekaligus merangkap sebagai ketua Partai Demokrat ala Sibolangit. Nah, ini yang akan menentukan nanti masa depan politik Indonesia, karena banyak partai yang sekarang cemas, was-was. Apakah juga akan ada kakak pembina lain yang akan diutus untuk menghasilkan KLB baru tuh? Jadi perwayangan kita sekarang itu justru menunjukkan bahwa cerita-cerita etis yang harusnya dihasilkan oleh para pemimpin kita melalui tokoh-tokoh wayang itu justru diperlihatkan hal yang sebaliknya. Yang dipamerkan adalah kisah-kisah pengkhianatan, kisah-kisah buruk. Jadi versi Kurawa dari perwayangan itu mendominasi politik kita hari ini. Sementara politik Pandawa justru dianggap sebagai ya salah sendiri karena macam-macam itu. Tetapi penonton wayang hari ini tahu mana yang etis, mana yang dipaksakan secara politik. Dan akhirnya karena Pak Muldoko sudah tampil sebagai dalang sekaligus wayang terlihat di depan, maka orang akan tanya, kalau begitu dalangnya siapa? Kalau dalangnya tetap nah orang akan lakukan analisis lebih banyak. Berarti ada kekuasaan di atas Pak Muldoko yang sebetulnya dalang. Muldoko sebetulnya memang dari awal cuma wayang gitu, anak wayang. Karena Anda menggunakan analogi wayang itu, jadi kan wayang itu biasanya kalau Pandawa itu posisinya di layar sebelah kanan dan Kurawa itu di sebelah kiri gitu ya. Dan ini satu simbol kebaikan dan simbol kejahatan. Selalu biasanya akhir ceritanya itu bahwa kebaikan itu akan menang atas keburukan. Tapi dalam situasi semacam ini saya melihat ini tidak sesederhana itu, akan panjang nih ceritanya. Karena biasanya prosesnya akan diajukan ke Kumham dan kemudian menerbitkan semacam pengakuan dari atau izin atau pengakuan ya saya kira dari Kumham dan kemudian terjadilah seperti yang kita lihat sebelumnya pada partai-partai lain, termasuk yang terakhir pada partai berkaryanya Susan Tommy Soeharto. Ya, saya juga pikir begitu. Ini ceritanya belum selesai karena bisa tiba-tiba ada angin besar lalu lampu teplok di belakang panggung itu mati sehingga nggak jelas lagi mana posisi kiri mana posisi kanan tuh, dan penonton pasti akan marah-marah. Karena itu nanti si dalang akan bercerita, ini kisahnya masih akan berlanjut. Karena itu sabar, nanti kita tunggu besok lanjutannya tuh, karena lampunya udah mati tuh. Dan orang akan menganggap begitu lampu mati itu artinya ada pengalihan isu, ada pengaturan ulang posisi-posisi wayang. Pada saat itu si Kurawa mungkin bisa berubah jadi Pandawa, dan si Pandawa bisa menghilangkan jejaknya untuk kembali ke padang Kurusetra. Oke, Bung Rocky, ini saya mau tanya pertanyaan jujur pada Anda. Anda menduga tidak bakal langkah Muldoko sejauh ini? Karena bagaimanapun juga meskipun track record pemerintahan sekarang ini sangat terbiasa melakukan hal semacam itu, yang dihadapi kali ini kan figur besar, namanya SBY, dan dia juga pernah jadi presiden 2 kali sebelumnya. Saya kira mungkin baru diputuskan 2 minggu lalu setelah SBY secara agak berbekas memperlihatkan perangai politik yang sebut aja afirmatif, karena memberi sinyal pada presiden bahwa ini buruk anak buah Anda tuh. Jadi sebetulnya di belakang ada konfrontasi yang sudah terjadi antara Pak Presiden dan Pak SBY. Mungkin Pak Presiden Jokowi agak gelisah atau mungkin juga tersinggung. Lalu dia kumpulin staff dan staffnya brief beliau bahwa oke, terusin aja kalau begitu tuh.
Jadi itu yang saya sebutkan tadi, diam-diam Presiden Jokowi sebetulnya menyetujui ini. Sebab logikanya kalau Presiden Jokowi tidak menyetujui dan menghormati status Partai Demokrat sebagai partai yang bisa menyelesaikan konfliknya sendiri, itu nggak ada soal. Kan Presiden juga dengan keterbatasan daya analisisnya bisa menganggap bahwa oke, kalau ada KLB di dalam Partai Demokrat, ya biarin ada KLB, tapi pemimpin baru adalah kader Partai Demokrat. Kan tradisi begitu kan. Apakah Muldoko kader dari Partai Demokrat? Kan bukan itu. KLB itu kan problem internal untuk menyelesaikan masalah internalnya. Jadi kalau dari awal didesain untuk diambil alih, itu bukan KLB, tapi itu KLB juga singkatannya, kekonyolan luar biasa gitu, atau kekedunguan luar biasa KLB. Tapi saya menganggap bahwa yang jadi pertanyaan pers sekarang adalah sikap dari Presiden. Apakah Presiden sebetulnya adalah dalang di atas dalang, atau Presiden sebetulnya wayang yang pada akhirnya menyerah terhadap dalang yang lebih berkomplot itu. Jadi soal semacam ini bagi saya duga dari awal bahwa Muldoko sebetulnya mungkin udah bukan menyerah, tapi ingin berdamai. Tetapi peluangnya kemudian diputar lagi oleh para penonton yang menginginkan supaya Muldoko turun sebagai wayang, jangan lagi jadi dalang. Berarti harus ada dalang baru tuh. Nah, dalang yang lebih besar dari Muldoko tentu bermukim di istana. Jadi ini adalah perencanaan yang ya sebetulnya perencanaan strategis, tetapi secara taktis istana tidak menghitung bahwa publik selalu percaya pada sifat etis dari kekuasaan. Karena berkali-kali publik melihat kecurangan aktivitas intervensi pemerintah terhadap urusan internal partai politik. Jadi bagian itu yang saya kira kekonyolan dari kekuasaan adalah memaksakan KLB itu berlangsung, dan karena nggak ada toko maka terpaksa Muldoko sekaligus dalang turun jadi wayang. Lain kalau Pak Muldoko terlihat ya saya memang mengikuti tapi saya menolak untuk dijadikan ketua di KLB atau ketum KLB. Tapi saya menyetujui seseorang ada di situ untuk ya dengan segala macam diplomasi, lalu terlihat bahwa oke, Muldoko sebetulnya ada di belakang layar itu. Tapi ini dia maju langsung tuh. Itu buruknya. Dan dia maju langsung dalam kontrak dengan AHY yang lebih sabar, lebih junior, yang seharusnya bimbing tuh. Karena itu opini publik akan berpihak pada AHY. Saya kira begitu. Kalau dibikin survei hari ini, elektabilitas Partai Demokrat akan naik lagi, bukan karena Muldoko, tetapi karena Muldoko dianggap menciderai prinsip etika politik. Jadi itu buruknya proses di Sibolangit tadi pagi.